wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purwotani, yang terhormat kepada Ibu Ina Mulyani MPD, yang terhormat Ibu Guru SD Negeri Purwotani serta anak-anak yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Balai Guru Penggerak, yaitu Ibu Ina Mulyani MPD. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Purwotani. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, acara yang kedua, sambutan dari Balai Guru Penggerak, yaitu Ibu Ina Mulyani MPD. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tri sebagai pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun, Ya, Bu. yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Purwotani, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN Purwotani serta peserta didikku tercinta dari SDN Purwotani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat bersua di sini dalam rangka pendampingan individu 2 atas nama Ibu Yuliana Pajarningsi sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Teriring salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya kali ini untuk pendampingan individu atas nama Bu Yuliana Pajarningsi SPD. Pada pendampingan individu ini adalah Bu Yuliana ingin menyampaikan visi misi sebagai guru penggerak. Nah, untuk di setiap sekolah itu memang sudah ada visi misi ya Pak ya. Nah, untuk Bu Yuliana ini bukan berarti pertemuan kita kali ini adalah perubahan visi misi, bukan Ibu, mohon maaf sebelumnya. Tapi di sini Bu Yuliana akan memaparkan atau mempresentasikan program beliau ya, yang menjadi impian atau cita-cita beliau ya. Beliau ini nanti akan presentasikan mengenai visi misi beliau sebagai guru penggerak atau harapan dan mimpi beliau sebagai guru penggerak di kelak nanti. Semoga saja dengan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru lainnya di sini serta peserta didik di sini, mudah-mudahan apa yang dimimpikan dan dicita-citakan oleh Bu Yuliana Pajarningsi dalam bentuk visi beliau sebagai guru penggerak itu bisa tercapai dengan program-programnya beliau, sehingga tujuan utama dari visi dari guru penggerak ini adalah untuk kepentingan murid dan murid. Jadi agar peserta didik kita merasa nyaman, merasa bahagia ya Bapak Ibu, dan kurikulum merdeka sesuai dengan harapan yang sudah disanding-sandingkan oleh pemerintah itu bisa tercapai sesuai dengan harapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga presentasi kali ini dari Bu Yuliana ya diberikan kemudahan dan kelancaran dan programnya pun dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu,
Demikianlah sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina Mulyani UPD atas sambutannya. Yang acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Purwatani kepada Bapak Supriyadi SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada acara dari pemimpin atau pengajar dari TGB ini, pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta kepada anak-anak yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita sehat dan semakin berani sehingga kita dapat berkumpul di SD yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta sahabatnya, keluarganya yang mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya. Ketiga kalinya kami berterima kasih kepada Ibu Mulyani selaku pendamping dari TGB ini, ya, yang mana jauh-jauh datang dari Kalianda sampai ke Purwatani. Nah, inilah keadaan SD Pramigo, ya. Jadi ya mungkin seperti anak-anaknya pun mungkin dilihat dari istilahnya SD yang lain mungkin beda. Ya karena kami termasuk paling ujung. Ya. Tapi dengan adanya penggerak Ibu Yuliana ini, Ibu Yuliana yang mudah-mudahan akan yang bisa memajukan SDN Purwatani. Dan juga untuk guru-guru yang lain bisa mendapatkan ketularan daripada Ibu Yuliana. Salah saya sudah jadi dari kami ada doanya, saya mohon maaf dan sampai ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi SPD atas sambutannya. Acara yang keempat, acara ini yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliana Akademi Ningsi SPD. Pada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Nina Mulyani MPD dari PDP Lampung, yang kami hormati Bapak Supriyadi SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Purwatani, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Purwatani, dan anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Baik, tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin.
Selawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya kala di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya mulai diskusi pada kegiatan pagi hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan ataupun untuk memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih saya kepada beliau Ibu Nina Mulyani yang sudah jauh-jauh dari Kalianda berangkat dari pagi mungkin ya Bu. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mudah-mudahan Ibu Nina ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur sehingga bisa membimbing saya hingga kegiatan CGB ini selesai. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat luar biasa Ibu Nina. Beliau ini selalu mensupport saya, selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada saya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan kepada saya ini dijadikan sebagai ladang pahala bagi beliau-beliau ini dan membawa keberkahan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga anak-anakku, terima kasih yang sudah mau hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan diskusi bersama di ruangan ini. Terima kasih anak-anakku. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan individu 2. Perkenalkan, di sini sudah kenal ya Bu. Saya sendiri Yuliana Fajaningsih, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kegiatan calon guru penggerak ini saya memiliki fasilitator. Beliau bernama Ibu Novi Niarti yang kebetulan untuk saat ini belum bisa mendampingi ya Bu. Mungkin suatu saat kita akan bertemu dengan beliau. Kemudian pengajar praktek saya beliau Ibu Nina Mulyani yang kita sudah sama-sama kenal ya Bu. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai, saya punya sebuah permainan. Kita coba tebak kata atau coba gambar dulu ya Bu, biar nggak terlalu serius. Ya mau serius Bu, tapi enggak ya Bu ya. Kita coba. Oke, kita sama-sama menebak. Anak-anak boleh menebak, ibu-ibu boleh menebak. Kita coba gambar, clue-nya adalah nama kota di Indonesia. Nah, teka-teki yang pertama. Nah, kira-kira apa ini Bu? Ada gambar ditambah ang. Boleh menjawab dalam hati ataupun diucapkan juga boleh. Kira-kira apa ini? Apa nak? Semua kita coba. Benarkah ini semua? Ada gambar semar ditambah ang ya. Semarang atau bukan? Kita lihat. Gimana? Oh iya, di ya. Oke, kita lanjut teka-teki yang kedua. Apa ya ini? Oh ya, ada gambar mata ditambah jam, tapi jamnya J sama dengan R. Ayo, kira-kira apa ini? Kota di Indonesia. Apa Bu? Jember. Kata Yusuf Jember, kita buktikan. Kira-kira Jember ada gambar mata loh di depan. Jember itu kan juga gambar mata. Kita coba apa ya? Wah, Nataran. Tadi kan ada gambar mata di depannya ya Bu ya. Oke, itu teka-teki yang kedua. Ayo, boleh menebak nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu fokus kegiatan kita hari ini. Kita harus semangat. Yang ketiga, bolong ditambah ada gambar bor, tapi B-nya diganti G. Apa Bu? Bogor. Kata Bogor ini kita coba apa ya? Di atas jawabannya Bogor. Kita lihat. Satu, dua, tiga.
TKP keempat Bu, masih dengan clue nama kota. Ada gambar apa ya? Apa? Bandung. Kata Reza, kita coba Bandung katanya. Ada gambar bat ditambah gambar hidup gitu ya. Bandung, kita coba. Kita lihat apakah jawabannya Bandung. 1, 2, dan 3. Oke, mantap. Masih ada nggak ya teka-tekinya ya? Kita coba. Teka-teki selanjutnya yang kelima. Nah, ini teka-teki yang terakhir. Kira-kira apa ini? Apa? Oh iya. Langsung terjawab. Ada gambar lampu ditambah akang ya. Jadi lampu. Kita coba. Benar nggak sih jawabannya lampu? Kita tunggu. Dadadadeng. Oh iya, jawabannya. Mantap. Sudah selesai atau masih ada? Kayaknya udah selesai nih. Oh masih ada. Teka-teki terakhir, keenam. Apa ini nak? Bu, gambar apa ini? Pedagang E-nya diganti A. Apa Bu? Pedang E-nya diganti A. Apa? Ada. Kita coba. Apakah itu padang ya? Padang. Kita coba apakah padang? 1, 2. Iya, padang. Ya, terima kasih Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan di awal dengan menebak gambar. Itu tujuan saya punya tujuan Bapak Ibu. Kira-kira tadi setelah kita melihat gambar, kita ada nggak di dalam hati kita, itu apa sih? Ada rasa ingin tahu kan ya Bu ya, gambar apa itu? Nah, diharapkan melalui kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pendampingan pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Kira-kira kita mau diskusi apa seperti itu. Jadi pada kegiatan hari ini, pendampingan yang kedua ini, tema pendampingannya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Baik, istilah visi mungkin sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Visi itu apa ya? Visi itu seperti apa ya? Itu kata visi itu tidak asing, bahkan di sekolah sudah punya visi ya Bapak Ibu. Udah ditempel gede di papan-papan yang ada di depan, di ruang kantor. Dan istilah visi ini sudah tidak asing lagi. Visi itu bisa dikatakan sebuah cita-cita ataupun apa Bu? Tujuan ya. Sama dengan kita hidup. Orang hidup itu pasti punya visi, punya tujuan. Tapi semua tujuan itu berawal dari sebuah mimpi ya Bu. Atau visi itu bisa dikatakan sebagai representasi visual kita yang akan berlangsung di masa depan. Itu visi. Nah, kita sebagai seorang guru diharapkan guru itu tidak hanya kita datang mengajar, kemudian waktunya pulang, kita pulang, kemudian kita mendapatkan gaji. Jadi tidak seperti itu ya Bu. Jadi kita jangan hanya menargetkan seperti itu. Kita sebagai guru harus punya mimpi, harus punya imajinku tentang muridku itu di masa depan itu yang seperti apa. Murid saya itu murid yang saya dambakan 5-10 tahun ke depan itu apa, seperti itu. Itu kita sebagai guru harus mempunyai mimpi. Nah, tentunya mimpi-mimpi itu berawal dari, kita sudah sering mengenal ya Bu, profil pelajar Pancasila. Bahkan Bu Nina di sekolah kami sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada 6 dimensi di dalamnya. Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah setiap pagi, kita sebelum belajar, semua kelas sudah dipimpin doa terlebih dahulu. Itu sudah membaca ayat-ayat pendek ya Bu. Kita sudah melaksanakan sholat duha. Musola kami ternyata di belakang, mungkin Bu Nina belum
jalan-jalan ke sana agak di belakang karena musola kami memang tidak besar, jadi untuk kegiatan sholat duha kita bergantian gabung berkelas. Kemudian berbineka tunggal ika, bergotong royong pun sudah kita sering lakukan ya Bapak Ibu. Misalnya sekarang pada saat 17 Agustus kita pasti bergotong royong untuk persiapan 17-an seperti masang bendera, masang patok gitu. Kemudian kreatif, anak-anak kami juga sangat-sangat kreatif Bu Nina, karena itu terbukti dari kami sering mengikuti kegiatan perlombaan baik tingkat kecamatan maupun di luar kecamatan, dan alhamdulillah kemarin juga kami mendapatkan juara dan masuk dalam kategori 3 besar. Kita lanjutkan. Baik, untuk merumuskan sebuah visi, tadi kita sudah membahas visi. Untuk merumuskan sebuah visi kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa inquiry apresiatif? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ibu, Bapak, Ibu tidak usah terlalu tegang, di depan ada makanan minuman silahkan disabi ya nggak apa-apa. Anak-anakku ya, di depan ada makanan minuman silahkan disabi nggak apa-apa. Inquiry apresiatif itu apa? Inquiry apresiatif itu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari hal tersebut untuk dapat dipertahankan, sehingga akan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, apa bedanya? Kalau mau manajemen biasa itu lebih dilakukan untuk menitik beratkan masalah apa yang salah. Tapi kalau inquiry apresiatif berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan menjadi kekuatan tertinggi. Maksudnya gimana? Jadi saat pembuatan visi, setiap guru itu kan punya mimpi sendiri-sendiri. Bu Nur ini, kira-kira Bu Nur ini bermimpi punya anak murid yang seperti apa Bu Nur? Kira-kira? Ya, anak yang kreatif, anak yang rajin, ada anak yang nama. Bu Sum sedemikian, pasti Bu Sum, Bu Karti, Bu Tri, bahkan Pak Pri, itu pasti punya mimpi. Gimana mimpi? Saya mau peserta didik itu yang seperti ini loh. Nah, jadi semua kekuatan mimpi-mimpi dari Bapak Ibu itu disatukan menjadilah kekuatan tertinggi. Kekuatan tertinggi ini dinamakan inquiry apresiatif. Jadi untuk pembuatan visi itu tidak hanya mungkin selama ini kita tahunya itu visi, kita tahunya visi itu udah ada dari mungkin kepala sekolah lama, tapi kita nggak tahu bagaimana proses pembuatan visi. Jadi visi itu memang harus memerlukan kolaborasi, memerlukan perpaduan antara anggota-anggota yang ada di dalam lembaga itu. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAGJA. Nah, BAGJA itu apa sih? BAGJA itu adalah akronim singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry, yaitu suatu pendekatan kolaboratif. Tetap Bu, namanya suatu kegiatan kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Kayak saya mengikuti kegiatan CGB, tapi saya tidak akan bisa berjalan sendiri. Saya pasti membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan kolaboratif supaya apa yang saya mimpikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan dalam visi sekolah itu bisa terwujud. Baik, BAGJA. BAGJA itu akronim tadi, singkatan dari Ibu BAGJA. B yang pertama adalah buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini maksudnya gimana? Jadi buat pertanyaan untuk menentukan ke arah mana identifikasi kebutuhan yang merujuk pada visi itu. Ada yang artinya ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu mengambil pelajaran, menelisik potensi apa yang dimiliki murid, potensi apa yang dimiliki guru, sarana sekolah untuk dijadikan sebagai pembelajaran dari pendukung visi itu. Selanjutnya adalah D atau gali mimpi. Gali mimpi itu berisi tujuan atau angan atau keinginan untuk kemajuan dan perubahan. Tentunya gali mimpi itu merupakan visi
yang telah dirumuskan, yang sudah dirumuskan sehingga apa yang kita mimpikan dapat terwujud. Selanjutnya J, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Jabarkan rencana berisi rencana-rencana yang akan kita punya visi, Bu. Misalnya contohnya gini, saya punya visi, saya ingin akan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, berarti kan saya harus bagaimana ya saya bisa menjadi pegawai itu? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu rencana, jabarkan rencana. Rencananya apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus belajar. Berarti harus mencari faktor pendukung supaya visi itu dapat terwujud. Yang terakhir adalah atur eksekusi, berisi langkah-langkah transformasi dari mimpi. Berawal dari mimpi tadi, kemudian kita rencanakan dan kita jadikan sebuah kenyataan. Itu yang namanya atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu, di sini kami punya sebuah kalimat rumpah. Nanti akan kita isi bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng kalimat rumpah ini. Kira-kira kalimat rumpah ini berisi apa? Saya bagikan dulu ya. Baik, yang pertama, saya memimpikan murid-muridnya. Nah, saya mau tahu nih dari Bapak Ibu, bermimpi murid-murid yang seperti apa? Mungkin berawal dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, Bapak. Memimpikan murid-murid satu yang cerdas, berakhlak, cerdas, kemudian kreatif dan Terima kasih Bapak. Tadi Bapak menginginkan murid-murid yang berakhlak, yang cerdas, yang kreatif, yang mandiri. Nah, itu dari Bapak Supriyadi. Kalau dari Bu Sukarti, kira-kira seperti apa? Monggo Bu. Dapat berteknologi. Mungkin Bu Sum, dilanjutkan Bu Sum. Yang berakhlak, Yang berakhlak, cerdas, dan religius. Baik, mungkin benar. Lanjutkan benar. Berakhlak mulia, berpikir kritis. Dan itu Putri kreatif. Baik, luar biasa. Tepuk tangan Bu. Berarti guru-guru SD Negeri Purwakarta luar biasa nih Bu Nina. Jadi semua punya mimpi yang sangat membangun bagaimana peserta didiknya itu ke depannya nanti, atau 5 atau 10 tahun ke depan itu seperti apa. Baik dari kepala sekolah, Bu Tati, Bu Nur maupun Bu Tri, semuanya luar biasa. Beliau memimpikan yang pertama, berakhlak mulia, ya Bu. Jadi kita sebagai guru itu kepengen sekali murid kita ketika ketemu kita bersalaman, bertutur kata yang baik, dan kita juga sebenarnya sudah menerapkan Bu untuk berakhlak mulia. Contohnya setiap pagi kita melaksanakan tugas guru piket. Jadi di depan itu guru piket menanti murid, mereka bersalaman dengan bapak ibu gurunya yang bertugas. Itu juga merupakan salah satu dari berakhlak mulia. Selanjutnya berkreatif, berpikir kritis, dan Bu Karti tadi juga mengatakan yang berteknologi. Sama dengan saya sebagai guru penggerak itu punya mimpi. Mimpi saya bisa mewujudkan peserta didik itu yang satu memang berakhlak mulia. Tadi sudah selaras deh yang Bapak Ibu, berakhlak mulia. Selanjutnya yang mandiri. Mandiri di sini bukan berarti mandiri itu tidak membutuhkan Bapak Ibu gurunya, tetap, tapi mereka dengan mereka mandiri, maka mereka dapat mengerjakan sesuatu itu secara sendiri.
Jadi bukan berarti tidak membutuhkan bapak ibu gurunya, tapi dengan mandiri maka mereka dapat berkreasi, dapat berinovasi. Contohnya di kelas ini kelas yang luar biasa nih Bu Nina, ini kelasnya dari Bu Tri Budaya ini. Ini termasuk kelas yang kreatif, karena di sini peserta didik membuat seperti pojok baca, hiasan-hiasan, dan di sini ada sudut baca. Ini juga merupakan salah satu murid yang didapatkan dari Bu Tri tadi. Bu Tri menginginkan murid yang memang berkreativitasnya bagus, berinovasi seperti itu ya Bu. Dan saya juga mimpi saya yang terakhir adalah berwawasan global. Untuk saat ini memang luar biasa ya Bu. Dulu ini saya ngomongin dulu, mungkin kalau masalah handphone baru anak SMA yang megang. Tapi sekarang sudah masa semakin berkembang, semakin maju. Sekarang anak SD pun sudah megang HP sendiri-sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru ini dituntut, bukan dituntut sebenarnya, ya memang diwajibkan sebagai guru itu menuntut. Sama halnya saya di program guru penggerak ini pada modul 1.1 belajar tentang definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ disebutkan bahwa guru itu harus menuntun peserta didiknya. Setiap anak itu punya kodrat alam. Nah, kita sebagai guru itu membantu agar kodrat alam itu dapat berkembang sesuai atau menuju ke kodrat zaman. Saat ini ya Bu, misalnya saat ini anak-anak SD pun sudah tidak asing dengan istilah-istilah yang ada di zaman sekarang seperti internet, TikTok, Google, Facebook, WA, sudah nggak asing ya Bu. Jadi memang kita sebagai guru harus menuntut mereka. Kita tidak bisa Bu merubah kodrat alam. Kodrat alam itu kodrat yang dimiliki anak, tapi kita hanya bisa mengembangkan kodrat alam itu menuju ke kodrat zaman saat ini. Baik, yang pertama sudah ya Bu, kita sudah isi, sudah kita diskusikan. Jadi saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia tadi, yang kreatif, yang inovatif, yang mandiri. Nah, dari mimpi itu kemudian kita kumpulkan jadi satu kekuatan tertinggi. Nah, itulah yang namanya pendekatan inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA. Baik, kalimat numpang yang kedua Bapak Ibu. Saya percaya bahwa murid adalah apa kira-kira? Kalau saya sendiri, saya itu percaya bahwa murid itu adalah seseorang makhluk ciptaan Allah yang memang mereka itu diberikan bakatnya dari kecil. Itu tadi, dia punya kodrat alam dari kecil. Nah, gimana tugas kita sebagai guru mengembangkan kodrat alam itu bisa berkembang sesuai kodrat zaman. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Untuk kalimat tumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah bagaimana? Putri, coba saya mau mendengar suaranya, suara emas dari Putri. Tadi saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Ya, bakat dan kemampuannya masing-masing. Berarti anak itu punya kodrat alam masing-masing ya Bu ya. Ya, dilanjutkan Ibu yang lain. Siapa? Iya, anak itu mempunyai bakat dan keunikan sendiri-sendiri. Saya percaya bahwa anak murid itu, berarti kita percaya ya Bu, anak itu punya bakat, punya keunikan sendiri-sendiri. Bagaimana semua itu tergantung kita kembali ke kita masing-masing. Baik, untuk kalimat rumpang yang ketiga, apa itu? Di sekolah saya mengutamakan. Kalau saya sendiri sebagai guru penggerak, saya di sekolah itu mengutamakan pendidikan siswa. Kalau saya Bu, jadi pendidikan siswa yang sesuai tadi saya jelaskan di awal, pendidikan yang berprofil belajar Pancasila. Nah,
kira-kira Bapak Ibu di sekolah saya mengutamakan yang seperti apa? Bu, Nur, monggo Bu. Di sekolah saya mengutamakan anak-anak mempunyai karakter dan berpendidikan Pancasila. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Mantap, terima kasih Bu Nur. Bu Sun, ada tambahan kira-kira di sekolah itu Ibu mengutamakan apa kalau di sekolah? Mengutamakan anak yang memiliki karakter komplit belajar Pancasila. Iya, berarti tetap ya kita tidak melupakan atau tidak meninggalkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Karena untuk profil pelajar Pancasila ini hampir setiap hari ya Bu kita sampaikan ke anak Bu Nina. Kita sudah mengajarkan menggunakan lagu-lagu, kita mengajarkan tentang tepuk-tepuk ya Bu. Yang sebenarnya memang SD Purwakarta ini berada di paling ujung Bu, tapi semangatnya luar biasa, guru-gurunya hebat, kerjasamanya bagus, dan kami kolaborasinya ini benar-benar tiada tandingannya. Itu menurut saya. Baik, kalimat rumput yang selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka sadar apa Bu? Mereka sadar betul bahwa kalau mereka sadar betul bahwa mereka ini sekolah, mereka berada di sekolah mau belajar, mau berpendidikan. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu kalimat rumpang yang selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa bukan mungkin iya, setiap anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Terima kasih Bu. Mantap ya. Ternyata di sini luar biasa di guru-gurunya. Ada lagi Bu Karti, Bu Su atau Bu Nur? Kira-kira murid di sekolah saya sadar betul bahwa anak-anak membutuhkan pendidikan. Mantap. Karena pendidikan yang utama ya Bu ya. Pemerintah pun sudah mencanangkan bahwa pendidikan dasar itu adalah 9 tahun. Jadi 9 tahun SD, SMP itu adalah pendidikan yang memang dicanangkan atau diprogramkan oleh pemerintah. Bukan berarti dari SMP berhenti ya Bu. Dari SMP bisa lanjut ke SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Baik, kalimat rumpang selanjutnya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa Bu? Kalau saya ini dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memajukan gimana Bu? Untuk memajukan sekolah kita, sekolah negeri Purwotani. Jadi yakin Bu, kita sama-sama yakin. Meskipun kita berada di ujung Jati Agung, tapi kita yakin bahwa sekolah kita ini pasti akan terkenal nantinya. Pasti akan orang lain bahkan sekarang pun Bu, di pendidikan saya, teman-teman saya di CJP ini pada penasaran Bu, sekali-sekali sih Bu aku datang ke sekolah ya monggo, aku bilang kayak gitu. Biar ngerasain gimana. Kemarin Nina cerita, luar biasa Bu jalannya Bu, ini kata Bu Nina. Ternyata dari sini pun kita sudah berdampak positif. Akhirnya sekolah kita sudah mulai dikenal Bu, meskipun letaknya di paling ujung Jati Agung. Dan rata-rata siapa Bu kepala sekolahnya? Pasti larinya ke situ Pak. Oh kepala sekolahnya Pak Supriyadi ya, pasti seperti itu. Jadi semakin ke sana semakin dikenal itu. Dan itu juga salah satu tujuan saya Bu Nina. Pertama kali saya ikut CGP ini, memang tujuan awal ini saya hanya mengejar sertifikasi. Jangan karena ada yang mengatakan setelah kita mengikuti CGP kita dapat golden ticket menuju sertifikasi. Itu sih tujuan saya awal. Tapi dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini luar biasa. Karena ilmunya dari saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu, saya menjadi tahu. Jadi tidak bisa, saya menjadi bisa. Tambah pengalaman, tambah saudara, dan akhirnya juga bertambah informasi bahwa contohnya di sekolah lain itu sudah ada program seperti ini. Nah kita bisa mereferensi, bukan berarti kita nyontek ataupun langsung ngambil kegiatan
sekolah lain ya Bu, mungkin kita bisa melakukannya dengan mengganti tema atau dengan kegiatan yang lain di sekolah ini. Baik, untuk selanjutnya di kalimat rumpat yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa Bu? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa kira-kira? Bu Tri mungkin? Oke, saya dulu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham. Pahamnya apa? Karena setiap murid paham sekali bahwa setiap murid itu punya bakat sendiri-sendiri. Nah, tujuan kita sebagai guru tadi yang menuntun. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidik atau guru itu sebagai seorang petani. Petani itu dapat berhasil. Pak Prini punya kebun singkong yang luar biasa. Singkongnya pun berhasil dengan baik, tumbuhnya juga subur dan bagus sekali pertumbuhannya. Itu kenapa? Karena beliau mengolah lahannya dengan baik ya Bapak Ibu. Sama dengan kita sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana cara kita supaya anak didik kita ini bisa maju. Berarti kita harus mengolahnya. Kita harus bagaimana ya caranya. Kalau petani itu kan berarti kita harus memilih bibit unggul, pupuknya bagus, dan bagaimana caranya gitu kan. Sama halnya dengan kita. Saat kita mengajar pun kita biasanya tidak menggunakan metode ceramah. Kita bisa menggunakan metode yang beragam yang nantinya membawa anak itu menyenangkan di kelasnya. Sama halnya dengan visi saya yang saya akan ajukan nanti. Baik, dari Bapak Ibu itu kalau dari saya tadi adalah murid itu punya bakatnya. Nah, monggo Bapak Ibu untuk kalimat rumpang yang terakhir mungkin ditutup dengan Pak Kepala Sekolah ya Bapak. Monggo, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa Pak? Monggo. Saya dan guru yang lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak pasti punya cita-cita. Ya, tepuk tangan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kata Pak Supriyadi, kata Bapak Kepala Sekolah bahwa setiap saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu punya cita-cita. Yakin ya Bu? Nah, untuk itu tugas kita bagaimana anak-anak itu cita-cita anak-anak itu dapat terwujudkan seperti itu. Berarti visi kita itu ya Bu. Tadi belum sempat, saya lupa Bu Nina, belum sempat bertanya kepada anak-anak di awal tadi. Yuk, anak-anak siapa yang berani maju? Pertanyaan Bu Yuli gini. Anak-anak ini sebagai siswa, ya, Mas Ridwan, Mas Nisan, Mbak Stefani. Nah, kira-kira anak-anak ini sebagai siswa apa yang anak-anak mimpikan? Apa yang anak-anak inginkan untuk sekolah kita, untuk pembelajaran anak-anak di kelas? Siapa yang berani maju angkatannya? Iya, silakan maju, Stefani. Tepuk tangan. Nah, Stefani ini luar biasa. Stefani sebutkan namanya dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ana Stefani Kajarindro Dari kelas. dari kelas 4. Nah, apa yang Stefani mimpikan? Pengen seperti apa pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas? Kira-kira seperti apa pengennya Stefani? Saya ingin saat belajar seru. Seru. Saat belajarnya seru ya. Terus apa lagi? Selain seru apa kira-kira? Tidak belajar di dalam kelas terus. Oh iya, tidak belajar di dalam kelas terus. Ini permintaan Bu. Mudah-mudahan kita bisa mengabulkan. Apa lagi? Ada lagi? Udah ya, tepuk tangan. Luar biasa. Bu, ini adalah salah satu murid kita. Stefani ini apa ya? Apa sih namanya? Ini luar biasa bukan kita membedakan agama, tidak. Ini memang beliau beragama Nasrani, tapi luar biasa Bu. Meskipun dia bukan beragama Islam, tapi beliau selalu mengucapkan salam. Dan ketika tepuk puasa, justru dia sendiri yang menghafal Bu. Dia yang paling hafal, luar biasa. Tepuk tangan Stefani.
hari menginginkan pembelajaran yang seru Bapak Ibu. Seru, namanya jangan belajar di kelas aja Bu. Nah, mungkin pembelajaran yang seru tadi dapat kita lakukan dengan memberikan pembelajaran tidak hanya dengan metode ceramah. Seperti yang visi saya itu adalah, nanti saya jelaskan, bahwa saya memimpikan kita itu pembelajaran tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi. Saya sendiri sekarang mengajar kelas rendah Bu Nina, dan kelas saya ini lumayan banyak, ada 34 siswa di kelas rendah. Jujur awalnya saya tergopoh-gopoh dan saya rasanya sama Bu Karti bungsu, Bu gimana nih Bu, tapi setelah saya jalani dan saya menemukan metode baru, saya memanfaatkan teknologi, saya menggunakan Infocus, jadi pembelajarannya lebih menarik. Jadi anak-anak itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik ya Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama-sama mengisi kalimat rumpang. Selanjutnya, sekolah kita sebenarnya sudah punya visi ya Bapak Ibu. Visi sekolah kita, ini Bu Nina, ini adalah daftar dewan guru yang mungkin di sini Bapak Kepala Sekolah tidak ada waktu itu karena berbarengan dengan acara K3S. Nah, di sini visi sekolah kita ini dikenal dengan istilah cantik. Cantik di sini C-nya adalah cerdas, aktif, nasionalisme, takwa, iman, dan kreatif. Ini sangat bagus, sangat mantap sekali visinya. Satu hal yang harus digarisbawahi Bapak Ibu, saya di sini hanya sebagai guru penggerak itu adalah punya visi, bukan berarti saya akan menggurui atau merubah visi yang sudah ada, tapi di sini saya punya visi sebagai guru penggerak. Nah, visi saya ini Bapak Ibu, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, yang mandiri, dan yang berwawasan global. Nah, berwawasan global itu maksudnya apa? Global itu kan menyeluruh ya Bu. Saya mau peserta didik saya itu nanti akhlaknya bagus, dia mandiri, dan dia tidak ketinggalan apa ya? Ilmu pengetahuan. Dia bisa mengenal secara global, wawasannya luas gitu. Itu impian saya, itu visi saya sebagai guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan refleksi visi. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita? Apakah visi kita kan tadi punya visi sekolah ya Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kita kembali ke visi sekolah kita. Visi kita cantik, cerdas, aktif, nasionalisme, takwa, iman, dan kreatif. Apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan keinginan kita? Sudah selaras belum Bu? Tadi sudah selaras ya? Sudah selaras, visi sekolah kita sudah selaras. Cerdas, kita sudah. Nah, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi sudah kita di awal sudah diisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang kita mimpikan siswa yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia masuk di iman ya Bu? Iman. Terus kita memimpikan anak itu yang kreatif. Kreatif sudah ada di visi sekolah kita. Dan yang mungkin yang perlu kita tambahin di sini adalah yang berwawasan global ya Bu. Mungkin ya. Untuk yang lain ya cerdas itu masuk wawasan global. Tapi mungkin kalimatnya saja yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya dalam visi, merancang visi itu Bu, itu ada kalimat prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sama halnya dengan saya tadi. Saya memimpikan peserta yang berakhlak mulia, yang mandiri, yang berwawasan global. Nah, untuk itu kalimat prakarsa saya untuk mewujudkan visi saya itu adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan
sudah semakin canggih, semakin berkembang ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah di era saat ini kita ketinggalan. Jangan sampai HP kita masih HP jadul. Pasti kita akan ketinggalan informasi ya Bapak Ibu. Sekarang hampir semua itu sudah menggunakan handphone yang canggih, yang Android. Oke. Selanjutnya pusing ya Bu. Santai Bu ya, serius ya, pusing ya. Ya beginilah Bu, jadi kita ikuti saja. Kita selanjutnya adalah ice breaking. Yo Bu, kita senang-senang dulu sampai katanya. Yuk kita senang-senang dulu. Monggo kita berjoget bersama. Ayo Bu, berdiri Bu. Boleh sambil diminum. Sambil kita berjoget, ayo Nek, kita joget dulu. Waduh, ini kenapa? Ini dulu, kok belum sampai ya? Maaf ya Bu, teknis ini. Iya. Kenapa ya? Boleh dulu. Kayaknya kenapa ini tidak? Silakan diminum Bu. Ini di luar ini. Teknis. Ya Bu, kita berdiri Bu, kita ulang ya. Monggo Pak, kita olahraga dulu sebentar. Ya, Nek, silakan berdiri Nek. Kita olahraga dulu. Senang-senang Bu, jangan serius-serius. Mari kita olahraga dulu. Bertepuk. Diputar-putar, enak. Putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar. Ayo Bu, diputar ke atas, diputar-putar, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar. Ayo ribuan, kita ikuti olahraga lah. Tangan diputar-putar, tangan diputar. Ayo Bu, nyanyi Bu. Peganglah bahu, tangan diputar-putar. Peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo sekali lagi. Tadi habis pusing-pusing tadi ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang,
diputar, putar, diputar, diputar, putar, diputar ke kanan, diputar, putar. Oh, pemanasan dulu. Tadi aku habis ini kita pemanasan dulu. Iya, terima kasih. Gimana? Seru tidak? Seru ya, ibu-ibu gimana? Tadi habis berpusing-pusing ini ya. Baik, selanjutnya nah, tadi sudah sama-sama kita mengisi kalimat rumpah, sudah menemukan visi, baik visi sekolah maupun visi dari guru penggerak. Selanjutnya, setelah itu adalah merancang kanvas baja. Merancang kanvas baja ini yang pertama, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Itu bagian tadi Bu yang ada 5 tadi ya, ada 5 tahapan sudah saya jelaskan di awal. Kemudian apa saja bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi itu. Bentuk kegiatannya apa? Kalau saya tadi kan bermimpi untuk peserta didik yang satu bermandiri, yang kedua berakhlak mulia, berwawasan global. Nah, kegiatannya apa supaya visi itu dapat terwujud gitu Bu. Jadi yang pertama kolaborasinya apa, kegiatannya apa, dan yang ketiga adalah langkah konkretnya seperti apa untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya? Seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Inilah kegiatan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Cukup? Anak-anakku bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah, pada Ibu Dewan Guru dan anak-anakku. Dan di sini saya sebagai pemimpin diskusi pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Kepada Ibu Yuliana Fajarningsi SPD, kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya acara ke-6 atau acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebagai kalimat penutup, semua kita berharap bahwa acara hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua dan dapat memajukan SD Negeri Purwodadi. Amin. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, jika terdapat ada tutur kata atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?